Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman semua? Oke, di sini saya akan bahas terkait dengan soal beda-beda kelasnya. Ada yang mungkin kelas Purweda atau Pak Aksan. Ini saya untuk yang kelas Bunanda. Materi kuisnya seperti ini. Itu yang terkait dengan efisiensi tiang dan penurunan. Penurunannya ini digarisbawahi bahwa penurunan yang dia akan dibahas pada materi kali ini yaitu penurunan consolidation. Oke, untuk yang soal pertama itu diketahui soalnya adalah diketahui tiang bor berdiameter 1 meter. Yang kedua adalah panjang tiang 21 meter diketahuinya. Nah, untuk yang diketahuinya kapasitas ultimate friksi tiangnya adalah ini digarisbawahi kapasitas ultimate friksi tiang inilah tiang tunggal yang dimaksud di sini dan kapasitas ultimate ujung tiang atau end bearingnya ini juga tiang tunggal. Jadi untuk ini kan diketahui friksi dan ujung tiang atau end bearing. Artinya untuk Q ultimate secara keseluruhan itu kita harus totalkan dulu kedua ini, baru kita dapat Q ultimate keseluruhannya baik antara friksi maupun ujung tiang. Jadi ini kita total dulu 360 ton ditambah 690 dapatlah Q ultimate-nya adalah 1050 ton. Nah, ini adalah daya dukung untuk ultimate yang satu tiang tunggal. Digarisbawahi untuk satu tiang tunggal. Nah, sementara yang mau kita cari adalah itu daya dukung daya dukung izin dari kelompok tiangnya. Nah, kalau daya dukung izin itu kan artinya kita harus mengetahui dulu daya dukung ultimate-nya. Baru nanti untuk mencari daya dukung izin itu adalah daya dukung ultimate dibagi dengan faktor keamanannya atau FS. Nah, ini diketahui ditanyakan ada 4 soal untuk yang mencari daya dukung izin. Yang pertama itu pada saat tiang bornya berdiameter 1 meter Rian, Martin marah sa? dan, Sorry, sorry. dan memiliki jumlah 4 buah tiang dengan spasinya 2,5 meter. Nah, konfigurasinya 2 kali 2 ini artinya dua jumlah jumlah tiangnya vertikal itu 2 dan jumlah tiang horizontalnya juga 2. Jadi 2 kali 2 dengan spasi 2,5 meter. Yang ditanyakan tadi daya dukung izinnya menggunakan persamaan konvers Labare. Nah, untuk mencari persamaan konvers Labare ini, kita dapat gunakan rumus konvers Labare itu yang kita ketahui adalah mencari efisiensinya. Rumusnya adalah 1 dikurang theta dikali dengan N kurang 1 dikali dengan M ditambah dengan M kurang 1 dikali dengan N per 90 kali M kali N. Nah, untuk M dan N ini mungkin teman-teman bisa ingat, M dan N ini adalah jumlah tiang yang vertikal, jumlah tiang vertikal. Jumlah tiang vertikal. Ini adalah N dan ini adalah M. Nah, selanjutnya kita bisa cari efisiensinya itu dengan cara seperti ini. Nah, theta itu, nah untuk theta ini kan dia tidak diketahui. Bisa kita cari rumusnya adalah tan inverse dari D per S. D ini adalah diameter tiangnya dan S ini adalah spasinya. Selanjutnya, dapatlah kita nilai si efisiensi kelompok tiang ini. Efisiensi kelompok tiang ini hasilnya dalam satuan persen. Nah, untuk mengetahui kapasitas dari kelompok tiangnya ini, untuk mengetahui daya dukung ultimate dari si kelompok tiangnya ini, kita bisa gunakan rumus dari konvers Labare ini kan cuma diketahui efisiensi. Berarti rumusnya harus kita tentukan lagi jumlah tiang untuk mencari kapasitasnya atau daya dukung ultimate-nya itu kita harus cari dengan rumus jumlah tiang dikali dengan efisiensi kelompok tiangnya ini yang tadi kita cari dikali dengan daya dukung dari satu tiang tunggal. Nah, jumlah tiangnya kan kita ketahui ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, baru efisiensinya kan kita ketahui di sini 75,8%. Nah, selanjutnya kita
mencari daya dukung dari satu tiang tunggalnya. Daya dukung dari satu tiang tunggalnya sudah diketahui. Kapasitas ultimate friksinya 360 dan end bearingnya 690. Berarti ultimate-nya 1050 ton. Berarti tinggal kita masukin rumusnya, jumlah tiangnya 4 dikali dengan efisiensinya adalah 75,8%, masukinnya ke dalam bentuk desimal 75,8 per 100. Dikalikan dengan daya dukung dari satu tiang tunggalnya. Daya dukung satu tiang tunggal tadi ini yang 1050. Baru dapatlah kita hasilnya. Ini adalah key ultimate dari kelompok tiangnya. Sementara yang diminta soal adalah kapasitas izin dengan SF, kapasitas izin dengan SF-nya kita tentukan sendiri. Nah, jadi untuk SF itu atau faktor keamanan itu range-nya ada di sekitaran 2,5 sampai 3. Jadi bebas teman-teman mau pakai berapa dari 2,5 sampai 3. Nah, kebetulan pada soal ini saya pakainya yang 2,5. Jadi tinggal dibagikan aja 3.183,6 ton dibagi dengan 2,5. Dapatlah kita kapasitas izin dari kelompok tiang ini. Nah, ini pada saat tiang bornya berdiameter 1 meter dan spasinya 2,5 meter. Nah, di soal kedua ini dia mintanya saat spasinya 3 meter. Spasi ini jarak dari center ke center ya teman-teman. Jadi dari tengah-tengah tiang ini, senternya dari pusatnya ke pusat yang tiang satunya. Itu spasinya dari center ke center. Nah, di sini dimintanya jika senternya adalah sama dengan spasinya adalah 3 meter dan tiang bornya berdiameter 1 meter. Jadi yang sini perbedaannya dengan soal yang pertama tadi, dia adalah pada spasinya. Kalau untuk diameternya sama. Udah kita lakukan cara yang sama, berarti tan inverse, masukin D-nya, S-nya di sini berubah jadi 3. Tadi kan S-nya 2,5, sekarang jadi 3. Dapatlah ini datanya, baru cari efisiensinya. Seperti ini. Baru dapat kapasitas kelompok tiangnya. Sama, caranya sama semua. Baru tinggal kita bagikan dengan SF. Nah, untuk SF-nya ini, teman-teman kalau bisa itu sebisanya itu harus konsisten. Jadi misalnya kalau ada dua soal, misalnya pada saat diameter segini, pada saat spasi seperti segini, nah itu SF yang digunakan dari atas sampai bawah kalau bisa konsisten. Kalau tidak dikasih tahu di soal, tapi kalau dikasih tahu di soal, ya gunakan yang di soal. Tapi kalau nggak dikasih tahu, misalnya teman-teman pertama pakai 2,5, ya di bawah juga pakai 2,5. Seperti itu. Nah, ini juga sama, soalnya jika jumlah tiangnya 6. Nah, ini jumlah tiangnya yang berubah jadi 6 dengan spasi 2,5 meter. Jumlah tiangnya 6, tapi konfigurasinya adalah 2 dikali 3. Jadi bentuknya kurang lebih 2 dikali 3 berarti. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini M-nya atau jumlah tiang horizontalnya. Ini N-nya. Ini. Udah tinggal kita, berarti nanti di sini yang berubah adalah si N dan M-nya ini. Ini kan N sama M-nya. Untuk rumusnya sama. Nih, baru dapat segini efisiensi. Untuk yang mencari kapasitas tiang tunggal. Kapasitas kelompok tiang. Ultimate-nya kalau menggunakan si persamaan converse Labare. Untuk soal nomor satu ya teman-teman nih mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke soal yang nomor 2. Rian mau nanya dong, Boleh? itu kan diketahuinya kapasitas ultimate yang friksi sama end bearingnya itu kan ton ya. Itu nggak perlu Iya. diganti ke kilonewton ya? Oh, nggak perlu. Kalau misalnya tergantung soalnya sih. Kalau dia minta dia hasil akhirnya dalam kilonewton ya ubah ke kilonewton. Tapi kalau ini kan nggak dikasih tahu dia mau dalam bentuk apa ya, berarti kita nggak perlu ubah. Ini dalam ton juga nggak masalah. Oh, oke. Makasih, Yan. Ada yang ditanyakan lagi teman?
sebelum lanjut. Kalau untuk kelas Bunanda sih kemarin di garis bawahi kalau yang keluar itu persamaan yang samaan konvers labari. Persamaan-persamaan yang lainnya mungkin nggak akan disinggung pada ujian kali ini. Oh iya, sorry satu lagi mau nanya. Oke. Eh, itu B sama L-nya nggak perlu dicari ya? Yang dari ujung kan tadi kan eh, spasi itu kan center ke center ya. Ini yang dari Ya. ujung ke ujung itu nggak perlu ya? B sama L-nya. Kalau untuk yang menggunakan persamaan ini nggak perlu karena dia pakainya cuma N, M, sama theta. Nah, untuk mencari tetanya yang digunain D sama spasi. Jadi soal ini nggak perlu cari B sama L. Oh, oke oke. Makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Berarti lanjut ke soal yang nomor 2. Kalau untuk soal yang nomor 2 ini, soal yang nomor 2 ini dia mencari si penurunan. Jadi dari perhitungan daya dukung izin, baik kelompok tiang diketahui berapa ki-nya tadi yang kita gunakan. Terus spasinya diketahui 2,5 dan panjangnya tiangnya adalah 21 meter. Jadi ini kayak lanjutan dari soal nomor satu. Misalnya kalau kita dapat berapa tadi ki-nya, daya dukungnya berapa. Nah, yang daya dukung itu dia bilang bagaimana kalau itu dijadikan sebagai beban di atasnya. Jadi misalnya kita dapat ini 2,5 meter. Nah, kita dapat ini misalnya dari dukung izinnya adalah 1273,44 ton. Jadi ini pada soal nomor 2 dia dijadikan sebagai beban di atas pondasinya. Kita disuruh hitung nih penurunannya berapa pada saat bebannya segitu. Dengan kriteria tiangnya adalah 4 tiang bor dengan konfigurasi 2 kali 2, diameternya 1 meter, spasinya 2,5 meter, dan panjang tiangnya 21 meter. Nah, dibebani sebesar daya dukung izin yang didapat pada nomor satu dengan lapisan tanah. Nah, lapisan pertamanya itu dari 0 sampai 18 meter adalah lempung lunak dengan OCR sama dengan 1, gamanya 1,6 ton per meter kubik, dan CC-nya sama dengan 0,3 dan N0-nya sama dengan 0,73. Lapisan yang kedua itu dari 18 sampai 26 meter. Lapisannya merupakan lanau teguh hingga teguh. OCR sama dengan 1 dengan gamma sekian sekian dan CC-nya N0 sekian. Nah, diketahui MAT-nya pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan tanah. Nah, tadi kita dapat daya dukung izinnya yang kita gunakan tadi kan yang dimintanya daya dukung izin dari kelompok tiang yang 2 kali 2 diameter 1 meter, spasi 2,5 dan panjang tiangnya 2 meter. Berarti ini kan 2 kali 2, ini yang pertama 2 kali 2 spasinya 2,5 meter, diameternya 1 meter. Yang ini berarti tadi. Nah, berarti kita gunakan daya dukung izinnya 1273,44. Ini daya dukungnya. Ini adalah yang dijadikan sebagai bebannya di atasnya. Jadi kan dimintanya dibebani sebesar daya dukung izin yang didapat pada nomor satu. Jadi ada ki sebesar 1.273,44 ton di atas pondasinya. Disuruh kita menghitung penurunan dari konsolidasinya, penurunan konsolidasinya. Nah, ini kita cari pertama itu kita cari dulu dimensi bloknya karena kita kan belum tahu nih berapa ukuran si bloknya ini atau grup kelompok tiangnya ini berapa ukurannya, ukuran dari si pile cap-nya itu. Jadi kan kelompok tiang itu bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman, kalau tampak atasnya ini kan 2 kali 2 tadi, ini kan tampak atasnya seperti ini. Ini kan yang kotak yang ini, yang kotak ini itu adalah si pile cap-nya yang menghubungkan dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, kita itu kan berarti kalau untuk mencari si kapasitas si kelompok tiang ya, berarti kita harus tahu dulu nih ukuran si file cap-nya berapa, kali berapa, ini kali berapa. Nah, itu yang dimaksud dari dengan
LG dan BG. LG itu yang ini ya, yang mana aja sih teman-teman. Yang mana LG sama BG sama aja kurang lebih. Nah, baru cari dimensinya. Dimensi rumusnya itu mencari dimensi ini adalah satu, untuk mencari LG itu sama dengan satu dikali dengan spasinya ditambah dengan D. Baru dapatlah si LG-nya berapa. Tadi spasinya kan 2,5, D-nya adalah satu, dapatlah hasilnya 3,5 meter. Selanjutnya si BG sama rumusnya, dapat 3,5 meter. Berarti ukuran si eh, file cap kita ini, ukuran si kelompok tiang kita ini berarti adalah 3,5 dikali dengan 3,5. Selanjutnya nih, 3,5 kali 3,5. Jadi ini kita anggaplah si kelompok tiangnya sebesar ini kurang lebih. Nah, terus dibebani sebesar 1273,44 ton. Dibebani sebesar itu, sebesar si daya dukung izin pertamanya tadi. Terus lapisan pertamanya tadi seperti yang di soal ketahui. Nah, untuk mencari penurunan konsolidasinya, itu yang langkah pertama yang teman-teman lakuin itu, yang harus dilakuin adalah mendistribusikan si beban ini ke bawah sampai sejauh 2/3 L. Sampai sejauh 2/3 L. Tadi kan L yang dimaksud di sini bukan L group yang ini ya, bukan yang LG ini. L yang dimaksud di sini adalah dari si panjang tiangnya. Jadi si ini dikasih nih di atas tiang, di atas pile capnya kan di atas tiangnya artinya. Beban sebesar 1273,44 sebesar ini. Nah, baru ini harus kita distribusikan ke bawah sampai ke bawah tiangnya sampai sejauh 2/3 L. 2/3 L. Berarti itu 2/3 L itu di kedalaman berapa? Kan tadi panjang tiangnya dikasih tahu 21 meter. 21 meter artinya kalau 2/3 L artinya adalah 2/3 dikali dengan 21. Dapatnya adalah 14 meter. Berarti ini si beban ini dia efektif pada saat didistribusikan sampai ke kedalaman 14 meter. Seperti itu. Terus kalau udah didistribusikan, baru nanti teman-teman mau mencari penurunan yang ada di bawah si ini yang tadi. Distribusinya kan di sini 2/3 L itu 14 meter. Nah, yang mau kita cari penurunannya adalah di bawahnya ini. Sini. Tapi di garis bawahi, kan ini yang ditanya adalah si penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi itu pada terjadinya pada tanah yang butir halus atau tanah lunak. Terjadinya penurunan konsolidasi itu tanah tanah lunak, yaitu lempung, clay, seperti itu, lanau. Nah, ini kan berarti kalau yang misalnya di bawahnya pasir, misalnya pasir di bawahnya nih, ya berarti kita nggak perlu hitung konsolidasinya. Dia dianggap kuat dalam menahan si bebannya ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah dapet, udah kita distribusikan sejauh 2/3 L, baru kita cari si penurunannya tiap lapisan. Jadi lapisan pertama yang kita anggap adalah si lempung ini, lempung lunak. Karena kan kita mau mencari penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi itu terjadi pada tanah berbutir halus atau tanah lunak. Nah, seperti ini. Pertama itu jadi untuk mencari penurunannya. Yang pertama, pada lapisan pertama berarti kan si ini lempung lunak yang dari yang tebalnya itu adalah 18 meter. Lempung lunak. Nah, pertama kita cari Z1. Z1 ini apa? Z1 ini adalah si mom penurunan terbesarnya atau beban terbesar yang diterima di lapisan tanah ini, yaitu adalah dari sini sampai sini kan. Berarti di tengah-tengahnya. Anggaplah ini momen terbesarnya atau penurunan terbesarnya di sinilah, beban terbesarnya. Jadi kita cari Z1 ini berapa jaraknya? Dia dari tengah. Jadi si Z ini adalah di tengah-tengah lapisan. Di tengah-tengah lapisan yang terdampak, ini guys bawahi, Z itu adalah tengah-tengah lapisan yang terdampak dari si ini distribusinya tadi, distribusi bebannya. Jadi bukan yang dari sini.
Bukan tengah-tengah. Kan kalau temen nanti kalau yang sampai teman artikan bahwa bebannya masih dianggapnya di sini. Jadi tengah-tengahnya misalnya 18 bagi 2 9 meter. Bukan seperti itu. Jadi kita distribusikan dulu, baru yang kita anggap mengalami penurunan yang kita anggap mengalami penurunan adalah tanah yang di bawah dari beban yang telah didistribusikan ini jaraknya. Jadi yang di bawah ini yang kita hitung penurunannya. Jadi Z-nya juga itu adalah di tengah-tengah dari lapisan ini yang dari sini sampai ke sini. Sampai ke dasar lapisannya. Berarti kan kalau ini totalnya 18 meter, terus kita distribusikan bebannya itu adalah sejauh 14 meter, kan 2/3 L tadi 14 meter. Berarti sisanya adalah 4 meter ini. Ya udah, berarti kalau sisanya ini 4 meter, teman-teman kalikan aja. Kalau mau cari tengah-tengahnya kan berarti setengahnya, setengah dari 4 meter ini. Dapatnya Z1-nya adalah 2 meter. Nah, setelah dapat Z1-nya, itu kita mencari si delta Delta sigma ini rumusnya pada penurunan konsolidasi QG dibagi dengan BG ditambah ZI dikali dengan LG plus ZI. BG-nya tadi kan 3,5 yang udah kita cari tadi. Nih BG-nya 3,5, LG-nya 3,5. Nah, berarti kita tinggal masukin QG ini beban yang dibebankan di atasnya tadi, 1273,44. QG 1273,44 dibagi dengan BG-nya 3,5, ZI-nya 2, LG-nya 3,5 ditambah 2. Seperti ini. Dapatlah si delta sigmanya ini adalah 42,1 ton per meter persegi. Selanjutnya, langkah selanjutnya, setelah dapat delta sigma, kita mencari si sigma efektif nih, sigma efektif dari lapisan tersebut. Sigma efektif ini rumusnya kan adalah gamma efektif dikali dengan H. Sigma efektif itu adalah gamma efektif dikali dengan H. Nah, gamma efektifnya ini yang kita gunakanlah dari atasnya sini. Jadi yang mau kita cari sigma efektifnya itu kok. Jadi kalau tadi mencari ZI itu tengah-tengah lapisan sini. Tapi kalau sigma ini, jadi teman-teman ingat itu sigma ini adalah beban di atasnya yang memberikan pengaruh atau penurunan pada si Z ini. Jadi beban yang di atasnya itu yang dari mana aja? Dari atas sini. Jadi si sigma efektif itu adalah beban yang memberikan pengaruh untuk penurunan si Z ini, penurunan terhadap si Z ini. Jadi anggaplah si Z ini tumpuannya, anggap si Z ini tumpuannya, anggap ya, asumsiin si ininya tumpuannya. Jadi yang memberikan yang memberikan beban kepada dia itu dari mana aja? Ya dari sini, dari kinya, dari sini, dari tanah timbunan di atasnya kan berarti ini sampai sini kan, tanah timbunan sampai atasnya kurang lebih seperti ini. Ya berarti yang mau kita cari gamma efektifnya itu dari atas ini sampai ke sini ke titiknya ini. Itu. Nah, baru kita cari nih gamma efektifnya dikali dengan H. Yang pertama itu adalah pada lapisan si ini, lempung lunak ini yang lapisan pertama ya. Gammanya adalah 1,6 ton per meter kubik. Tapi ingat nih, ada pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan tanah, itu adalah MAT-nya atau muka air tanahnya. Jadi MAT ini akan berpengaruh pada gamanya atau berat jenis si tanahnya. Jadi kalau dia dipengaruhi oleh air, yang kita gunakan adalah gamma efektif. Jadi sama dengan gamma saat dikurang dengan gamma water. Nah, berarti untuk mencari ini kan berarti kita gunakan dulu yang di atasnya ini. Berarti 4 meter dari kedalaman 0, di sini 0 anggap 0, terus sampai kedalaman 4 meter ini kan baru
belum dipengaruhi oleh muka air tanah. Berarti gamma yang dipakai masih sama atau gamma yang ini, gamma yang gamma biasanya aja sih dipakai. Baru yang kedalaman ke bawah sini itu baru dipengaruhi oleh muka air tanah. Gamma yang digunakan adalah gamma efektif. Gamma yang kita gunakan itu kalian tuh 1,6 dikali tadi kan dari 0 sampai 4 itu kan masih belum dipengaruhi muka air tanah. Berarti 1,6 ini kan gambarnya 1,6 tanah ini nih 1,6 dikali dengan jaraknya adalah 4 meter. Tebalnya sampai sini 4 meter. H ini adalah tebal lapisan ya teman-teman. 1,6 dikali 4 ditambah. Ini sigma ya teman-teman harus di ini sigma. Nih sigma gamma efektif dikali dengan H. Baru tambah. Nah ini sini nih baru di sini kita kurangkan dengan gamma water. Gamma water ini kan nah gamma waternya ini gamma water itu kan kalau teman-teman ingat itu kalau dia dalam kilonewton per meter persegi adalah per meter kubik adalah 9,81 atau 9,81 kilonewton per meter kubik kalau dia dalam kilonewton. Tapi kan di sini dia dalam ton per meter kubik, berarti harus kita cari dalam ton meter kubik. Jadi terserah teman-teman mau ubah yang mana nih, gamanya yang mau diubah ke kilonewton atau gamma airnya yang diubah ke kilonewton. Kalau gamma airnya itu otomatis saja kalau teman-teman ingat gamma air itu dia kalau dalam satuan ton per meter kubik itu nilainya adalah satu. Nilainya satu kalau dalam satuan ton meter kubik, ton per meter kubik. Nah, berarti tadi kan dia dari kedalaman sini sampai sini ya, dari kedalaman sini ini sampai ke ini Z satunya nih. Nih sampai ke Z satunya dari sini. Itu berapa kedalamannya? Harus cari dulu nih teman-teman. Di sini kan sampai sini 14. Sini ke sini kan 2 meter. Berarti kalau dari sini 14 dikurang 4 adalah 10. Tambah 2. Berarti 12 kurang lebih. Nah ini 1,6 dikurang 1. Dikali dengan jadi kurang lebih ini adalah 12 meter kedalamannya. Berarti langsung aja 1,6 meter. Kan dari sini sampai sini kan kurang lebih itu sebesar dari mana dari sini sampai ke si Z1-nya ini. Sampai Z1-nya itu kurang lebih 12 meter. Dari mana taunya? Ya ini kan dari tiang ini dari atas sampai ke tiangnya itu adalah 14 meter. Dari sini ke sini 4 meter. Berarti ini kurangin. Kita mau cari dari sini dari air tanahnya ke bawah. Berarti ini 14 dikurang dengan 4 meter, sisa 10 nih. Dari sini sampai sini sisa 10. Tadi kan ZI-nya 2 meter nih dari sini sampai sini karena dari tengah-tengah lapisan ini kan. Berarti dari sini ke sini 2 meter. Ya, berarti yang mau kita cari yang terpengaruh muka air tanahnya 12 meter. Ya udah langsung teman-teman cari 1,6 berarti kan tadi yang digunakan gamma efektif. Berarti gamma saturated dikurang dengan yang digunakan gamma saturated. Berarti gamma dikurang dengan gamma W. Gamma W-nya tadi 1 ton per meter kubik. Gamma W itu kan gamma air. Gamma airnya 1 ton per meter kubik. Jadi ini. Terus dapat hasilnya sigma efektifnya adalah 13,6 ton per meter persegi. Nah, ini untuk mencari penurunan ya. Mencari penurunannya itu kita harus lihat dulu nih kondisi tanahnya itu dia normally consolidation atau over consolidation. Nah, dia NC atau OC. Kalau NC itu kalau nggak salah NC itu dia OCR-nya sama dengan satu. Kan tadi dikasih tahu di soal nih. Dikasih tahu di soal
nih OCR-nya sama dengan satu lapisan pertama. Lapisan kedua juga OCR-nya sama dengan satu. Berarti dia keduanya lapisan ini mengalami normally consolidation. Nah, berarti kalau untuk normally consolidation itu yang kita pakai rumusnya adalah S1 sama dengan H. S1 ini artinya settlement. Settlement pada lapisan pertama. H dikali dengan CC. CC tadi tahu di soal. Baru dibagi dengan satu plus N0. Baru dikali dengan log dari sigma efektifnya tadi yang kita cari. Yang ini. Yang ini sigma efektif. Sigma efektif dikali dengan delta sigmanya. Yang ini yang kita cari tadi. Dibagi dengan sigma efektifnya. Oh, tinggal masukin ke kalkulator. Dapat hasilnya adalah settlement pertamanya adalah sebesar 0,425 meter atau dalam sentimeter adalah 42,5 cm. Selanjutnya kita menghitung si lapisan keduanya, penurunan pada lapisan kedua. Nah, untuk penurunan pada lapisan pertama ini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut dulu, sebelum terlalu jauh. Baik, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke yang lapisan. Oh, tadi maaf, yang tadi, yang ini, yang H ini kan tebal lapisan, artinya tebal lapisan. Tapi kan ini kita mau mencari penurunan pada lapisan yang pertama. Berarti penurunan yang terjadi itu kurang lebih yang terjadi itu kan di bawah dari si 2/3 L ini. Di bawah dari sini. Penurunan yang terjadi pada lapisan pertama itu ya berarti yang di sini yang terjadi nih. Di sini. Nih, di sini kan. Terjadinya penurunan pada lapisan pertama. Berarti sih hanya bukan lagi 18 meter. Hanya bukan lagi 18 meter, tapi hanya adalah tebal lapisan dari 2/3 L sampai ke dasar lapisannya. Hanya yaitu 4 meter. Si dari 2/3 L sampai dasar lapisan. Jadi bukan 18 meter lagi yang digunakan hanya ini untuk lapisan pertama, tapi ini gunakan yang ini. Hanya untuk lapisan pertama. Jadi dari 2/3 L sampai ke bawah. Nah, ini masukin hanya ini 4. Dikali dengan CC-nya di soal dikasih tahu 0,3 terus dibagi 1 plus E0-nya dikasih tahu di soal apa hasilnya segini. Nah, selanjutnya untuk lapisan kedua, langkah yang mau dilakukan itu sama, mencari penurunannya sama, kurang lebih langkahnya sama. Pertama cari dulu Z-nya. Tapi Z ini pada soal ini, pada langkah yang kedua ini, Z yang kita cari adalah Z pada lapisan kedua. Z pada lapisan kedua. Nah, untuk mencari Z pada lapisan kedua ini, ya kayak tadi, Z pada lapisan kedua artinya, Z itu kan artinya tadi, ini si momentum besarnya atau di tengah lapisannya. Jadi di tengah-tengah lapisan kedua ini yaitu Z2-nya. Jadi di sini Z2-nya nih di tengah lapisan sini. Nah, di sini. Tapi yang kita butuh jaraknya adalah dari sini sampai ke sini. Ya, jadi teman-teman logika aja. Dari sini kan ke sini, kan ini di tengah-tengah nih, berarti setengah dari L apa tebal lapisan keduanya. Setengah dari 8 ini kan 4 meter. Berarti kalau jarak jarak dari sini ke sini kan 4 meter nih. Sampai ke atas permukaan lapisannya nih 4 meter. Terus yang kita butuh adalah jarak dari 2/3 L ini. Jadi selalu yang kita butuh adalah jarak dari 2/3 L ini. Karena ya penurunannya itu terjadi akibat si ini. Loh, akibat beban di atasnya ini. Dari atas sini sampai dari atas sini sampai sini. Jadi kita butuh jaraknya dari sini sampai ke Z2-nya, ke Z-nya. Berapa nih kalau dari sini sampai sini 4 meter. Terus sini ke sini 4 meter ya berarti jarak dari sini ke sini 8 meter kan. Di sini 4 meter nih. Nih, berarti ini 4 meter, berarti jaraknya ke bawah adalah sampai ke sini adalah 8 meter. Nih, 8 meter.
Ini 8 meter. Terus udah nih Z2-nya mana tadi? Z2 ya. Nih Z2-nya 8 meter kan. Terus udah dapat Z-nya, kita mencari si delta sigmanya. Delta sigma ini rumusnya sama kayak tadi delta sigma yang pertama. QG dibagi dengan BG ditambah dengan ZI, Z2-nya karena lapisan kedua, dikali dengan LG ditambah dengan ZI, Z lapisan keduanya. 8. BG sama LG-nya tadi kan 3,5 kita dapatnya. Si QG-nya adalah tadi beban di atasnya, yang 1273. Ini 1273,4. Baru dapatlah kita si delta sigmanya yang kedua adalah sebesar 9,63 ton per meter persegi. Selanjutnya kita mencari si sigma efektif. Sigma efektif dari lapisan kedua. Sigma efektif dari lapisan kedua ini kan berarti sigma efektif itu kan ya kita anggap pengertiannya itu adalah beban di atas yang mempengaruhi penurunan dari si Z ini, yang memberikan beban ke si Z ini. Jadi beban di atasnya yang mempengaruhi si beban ini, siapa? Si beban di atasnya yang memberikan beban ke sini, yang memberikan beban ke Z ini kan dari sini sampai sampai sini kan. Berarti yang mau kita cari sigma efek sigma efektifnya adalah dari permukaan pondasi sampai ke si Z2-nya permukaan pondasi. Berarti kan tadi yang dari sini sampai sini kan udah kita cari nih. Dari sini sampai ke Z1 udah kita cari. Dapat hasilnya tadi kan sigma efektifnya pada lapisan pertama. Ya berarti sigma efektif yang pertama tadi, yang pertama kita cari, kita tambahkan aja dengan sigma efektif Minta dari sini link bang soal tuh Mbak. sampai ke sini. Sampai ke sini. Berarti sigma efektif yang pertama ditambah dengan sigma efektif dari sini sampai ke sini. Sampai ke tengah-tengah lapisan keduanya. Nah, sigma efektifnya nih, itu kan maksudnya sigma efektifnya adalah dapat dari sigma efektif yang lapisan pertama adalah 13,6 per meter per meter persegi. Nah, ditambah dengan tapi yang dari sini kan kita belum cari nih. Dari sini sampai sini. Dari sini tadi kan yang lapisan pertama yang baru kita cari dari atas sampai ke si Z-nya, tapi yang dari sini ke sini belum nih. Sampai sini baru dari sini sampai sini lagi sampai Z. Ini yang belum kita cari kan. Nah, kita cari dulu ini berapa agamanya jadi berapa. Gitu. Selanjutnya kita cari itu 13,6 ditambah dengan gamanya tadi 1,6 lapisan pertama dikurang dengan kan dia dipengaruhi oleh muka air tanah. Kurang dengan 1 ton per meter kubik dikali dengan 2 meter ditambah dengan eh, dikali dengan 2 meter ini adalah kedalaman si si tebal si lapisan pertama yang masih sisa tadi di bawahnya tadi. Ini loh. Ini lapisan pertama yang sisa. Jadi kan kita mau cari masih sampai sini kan, cari sigma efektifnya. Terus sisa yang di sini kan belum kita hitung nih. Karena kan sekarang dia mempengaruhi si Z2 nih. Baru kita hitung sisanya ini kan 2 meter nih. Makanya dia dikali 2 tuh. Baru ditambah dengan gamma dari lapisan keduanya. Gamma lapisan keduanya kan 1,7 tuh. 1,7 ton per meter kubik. Tapi kan ini juga terpengaruh oleh muka air tanah. Berarti harus dikurangi dengan gamma waternya atau gamma W-nya. 1,7 ton per meter kubik dikurang dengan 1 ton per meter kubik. Dikali dengan tebal lapisannya adalah meter. Tebal lapisannya tadi kan yang dari sini sampai ke sini kan. Sampai ke Z-nya ini dari sini sampai sini 4 meter. Nah, yang kayak tebal lapisannya adalah 4 meter. Udah dapat nih sigma efektif keduanya adalah 17,6 ton per meter persegi. Ya 17,6 ton per meter persegi. Selanjutnya kita mencari si penurunannya nih. Jadi kita menjawab pertanyaannya adalah penurunan yang ditanyakan adalah penurunan. Kita ini berarti sigmanya sama sigma efektifnya. Nah, penurunan ini kan terjadi tadi dikasih tahu ada dua kondisi. Kalau penurunan consolidation ada normal consolidation dan over consolidation.
Dan normal consolidation itu pada saat kondisi OCR sama dengan satu. Atau ya mungkin di soal dikasih tahu dia NC atau OC. Nah, tapi kalau nggak dikasih tahu dia dikasih tahu kayak gini OCR, ya kalau OCR sama dengan satu berarti dia normal normal consolidation. Tapi kalau dia OCR-nya lebih dari satu, itu adalah over consolidation. Rumusnya beda lagi. Nanti saya share untuk yang rumus over consolidation. Sekarang kita fokus ke yang normal consolidation dulu. Nah, kan OCR sama dengan satu berarti lapisan 2 juga merupakan normal mengalami normal consolidation. Nah, kita cari nih S2-nya sama dengan H dikali dengan CC dibagi dengan satu plus E0 bla 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 bla. Sekian ini kan sigma efektif delta sigma per sigma efektifnya berapa. Nah, H yang digunakan adalah tebal lapisan tebal lapisan yang kedua ini. Karena kan dia nggak terpotong yang kayak lapisan pertama tadi. Dia jadi udah di bawah sini. Jadi dia nggak terpengaruh sama si 2/3 L ini. Kalau yang ini tadi kan kenapa kita nggak pakai 18 meter? Karena bebannya itu udah didistribusikan sampai ke 2/3 L sampai ke sini. Jadi yang mengalami penurunan ya ini yang di bawahnya. Tapi kan kalau ini udah di bawah si 2/3 L ya, jadi ya kita pakai hanya si 8 meter. Ini 8 meter dikali dengan CC-nya berapa, E0-nya berapa, masukin sigma efektifnya berapa, delta sigma-nya berapa. Dapat dia penurunan sebesar 0,156 meter atau sama dengan 15,6 cm. Udah lapisan pertama, lapisan kedua udah. Karena kan yang dicari lapisan tangan lunak doang kan dia. Kalau nol apa penurunan konsolidasi kayak gini. Ya udah berarti kita total penurunan pada lapisan pertama ditambah dengan penurunan pada lapisan kedua. Berapa hasilnya? Dapat hasilnya adalah 58,1 cm atau 0,58 meter atau ya kurang lebih setengah meter lah penurunannya. Ya udah dapetin penurunan pada soal yang kedua ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut? Oke, berarti kalau untuk materi yang efisiensi sama penurunan udah kita bahas. Selanjutnya kita bahas sedikit terkait dengan mencari Q ultimate, mencari Q ultimate dari kelompok tiangnya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi dikasih tahu dia adalah kelompok tiang dengan konfigurasi 3 dikali dengan 4. Dibuat pada kondisi lapisan tanah seperti gambar. Ada clay sama clay. Dimensi tiangnya adalah 356 mm dikali dengan 356 mm. Nah, berarti kalau kayak gini, teman-teman tahu dong ini bentuk tiangnya seperti apa. 356 kali 356 berarti bentuknya persegi. Kalau dia bentuk tiangnya lingkaran, dikasih taunya diameternya berapa. Diameter sama dengan berapa. Ini kan dikasih taunya dimensi tiang adalah 356 dikali 356. Berarti dia tiangnya adalah tiang persegi. Dengan jarak antar tiang center to center ya, ini digaris bawahi center to center atau S, spasinya sama dengan 890 mm. Yang ditanya tentukan kapasitas daya dukung izin dari kelompok tiang. Nah, kalau mencari yang ini, kalau ini kan dia tadi kalau apa perbedaannya kan tadi sama-sama mencari kapasitas daya dukung izin tuh sama yang soal pertama. Kalau ini dia mintanya dari menggunakan cara si converse Labare atau menggunakan efisiensi. Jadi kita mau cari kapasitas daya dukung izin si kelompok tiang menggunakan persamaan converse Labare atau dari persamaan efisiensi. Kalau yang ini dia mau kita minta cari daya dukung izinnya gitu dari kelompok tiang ini. Jadi tiangnya ini ada 12 totalnya keseluruhan dalam satu pile cap. Dalam satu pile cap itu ada 12 tiang. Konfigurasinya N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 4.
Nah, kita nggak dikasih tahu nih berapa eh, dimensi si bloknya ini atau file cap-nya ini yang menyatukan dia ini kan kotaknya ini kita nggak dikasih tahu nih dimensinya berapa. Ya kita cari dulu kayak tadi LG BG kita cari tiga tiga dikali dengan ini D D ini adalah spasi ya. Ini spasi ya yang kecil D kecil ini spasi. Tiga, tiga kali spasi ditambah dengan D ini adalah dimensi tiangnya 356 kan tadi. Dapat LG-nya segini. Terus BG-nya segini. Nah, selanjutnya ini untuk kalau dengan cara yang ini kita mencari dulu si NC-nya atau ini NC-nya ini. Kita mau cari NC-nya. NC ini bisa kita dapat dari grafik dari buku Braja Emdas ya. Atau mungkin nanti kalau ada soal seperti ini biasanya sih dikasih grafiknya di soal. Nanti jadi kita cari dulu L per BG-nya. Kurang lebih untuk grafiknya itu kayak gini. Kalau teman-teman ada yang ingin. Jadi ini nanti eh, L per BG. Terus ininya adalah LG per BG. Di sini NC bintangnya, NC-nya. Nah, L yang di sini yang dimaksud adalah panjang si tiang. Ini panjang tiang, L tiang. Ya. Nah, kalau LG ini dimensi si grupnya yang ini. Seperti itu. Jadi ya nanti kita gunakan untuk mencari si NC-nya. Kalau ada soal seperti ini. Terus ya kita dapat NC-nya. Rumusnya adalah untuk mencari ini. Jadi kalau untuk mencari daya dukung ini, daya dukung si tiang yang seperti ini bentuknya, bentuk soalnya yang dia tidak melalui persamaan efisiensi, kita banding dia ada dua rumus. Jadi pertama pada saat sigma ultimate dari total. Jadi sigma Q ultimate-nya kita hitung satu-satu nih, satu-satu, satu-satu, satu. Baru kita totalin, kita kalikan dengan jumlah tiangnya berapa. Itulah sih kapasitas bloknya yang dapat. Yang selanjutnya ada dia mencari rumus yang langsung rumus memang untuk ultimate block. Jadi kita bandingkan dulu nih, kita cari salah satu nih dengan rumus yang ini, yang satu-satu tadi, baru dengan rumus yang block. Nah, kita cari dulu pakai rumusnya lo kalau yang sigma Q ultimate yang dikali dengan jumlah tiang itu rumusnya lah N1 dikali N2. N1 ini adalah sebagai M, jadi teman-teman perlu bingung. N1 ini M, N2 ini N yang tadi jumlah tiang vertikal sama jumlah tiang horizontal. Ini N. Nah, N1 dikali dengan N2 dikali dengan 9 dikali dengan AP dikali dengan CU. Ini kalau teman ingat ini kan adalah rumus mencari daya dukung N biring dari tiang tunggal. 9 kali AP kali CU. Ditambah dengan sigma. Sigma dari alfa dikali dengan P dikali dengan CU dikali dengan delta L. Ini kalau teman-teman ingat juga ini rumus mencari si friksi tiang tunggal. Pada saat mencari tiang tunggal tuh daya dukung friksi tiang tunggal. Nah, si lambda ini nilainya itu 0,55. 0,55 pada saat 0,55 pada saat CU-nya kurang dari 200 kPa. Nah, ini nilainya 0,55 pada saat dia CU-nya itu kurang dari 200. Nah, ini delta ini adalah panjang si tiangnya, panjang tiang keseluruhannya berapa. Itu adalah delta M. Udah dapet nih nanti tinggal masukin angka. AP-nya ini adalah luas sih tiang pancangnya, luas tiang pancangnya teman-teman. Kalau bentuknya kayak tadi kan teman-teman bisa cari itu luasnya kayak gimana. Dalam satuan meter ya teman-teman. AP kan bentuknya persegi berarti ya sisi kali sisi dapat tuh nanti berapa. Nah, kalau P ini adalah keliling tiang. Ini adalah keliling tiang. Kalau keliling tiang kan ya persegi teman-teman juga pasti tahu lah. Persegi keliling tiangnya berapa? 4 kali sisi atau 2 kali panjang tambah lebar misalnya.
Kalau dia eh, lingkaran, ya berarti teman-teman cari V kali D kalau keliling tiangnya. Kalau luas tiangnya itu berarti seperempat VD pangkat 4 atau VR kuadrat. Seperti itu. Dapatlah hasilnya itu satu Q ultimate yang mencari salah satu nih ya rumusnya. Segini hasilnya. Misalnya dalam kilonewton per meter segi. Kilonewton per meter persegi misalnya. Nah, baru teman-teman cari lagi nih yang menggunakan rumus sigma Q ultimate block. Nah, rumusnya adalah LG dikali dengan BG dikali dengan CU. CU ini dikasih tahu di soal, dikali dengan NC-nya, NC bintangnya yang kita cari tadi. Menggunakan grafik ini, ditambah dengan sigma dari 2 kali LG plus BG ditambah dengan CU dikali dengan delta L. Jadi ini sigmanya ini yang berubah di sini nanti berarti adalah CU-nya. Jadi sigma. Sigma ini maksudnya total dari 2 kali LG tambah BG dikali dengan CU tiap lapisannya kali dengan delta L. Delta L yang panjang sih tiangnya. Jadi ini yang berubah nanti di sini adalah si CU-nya. Karena kan tiap lapisan kita carinya berarti disigmakan. Sigma ini kan artinya jumlah. Jumlah dari si 2 kali LG tambah BG tiap lapisannya. Dapat hasilnya segini. Nanti kalau udah dapat nih dua-dua hasilnya, hasil kedua Q ultimate-nya ini, baru kita cari, kita bandingin. Yang kita gunakan adalah si yang paling kecil nilainya. Yang kita gunakan di antara keduanya adalah nilai Q ultimate yang paling kecil. Itu adalah Q ultimate-nya. Nanti jadi yang paling kecil itu yang kita gunakan sebagai Q ultimate. Nah, yang dimintakan Q izin atau daya dukung izin. Ya, berarti nanti Q ultimate yang terkecilnya tadi kita bagikan dengan Q ultimate, kita bagi dengan SF atau FS atau faktor keamanan atau apa bebas. Nih, SF ini kan nilainya dari 2,5 sampai 3. Ya, teman-teman pilih aja misalnya mau pakai 2,5 atau 3 boleh. Tapi kalau dia nggak dikasih tahu di soal, tapi kalau dikasih tahu di soal, ya pakai yang di soal. Seperti itu. Baru dapat izin ya. Udah selesai untuk yang soal ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri mentoringnya? Kurang lebih sampai di sini materinya. Nanti kalau yang penurunan pada tanah keras itu, saya nggak yakin itu keluar atau enggak, tapi nanti saya share materinya. Untuk yang penurunan pada tanah keras itu kan dia nggak pernah dibahas juga sih di kelas Punanda, tapi cuma dikasih tahu rumusnya. Terus yang terakhir ada materi turap. Mungkin teman-teman kalau mau belajar turap itu untuk yang dikasih tahu cuma teori-teori doang. Jadi teman-teman bisa baca-baca nanti untuk yang materi itu. Ada yang bertanyakan teman-teman? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya stop share dulu. Oke, berarti saya kirim mentoringnya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya izin live. Makasih.